Kang. Oke, makasih Kang Pria. Oke, kita mulai. Ininya kenapa harus ini muncul? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah datang hari ini. Kebetulan kita hari ini akan mencoba belajar di pertemuan ke-14, di mana ini merupakan sebuah tatap muka terakhir. Minggu depan teman-teman pada saat pertemuan ke-15 itu untuk menganalisis media pembelajaran yang akan saya buatkan. Lebih, kalau nggak salah ya betul sekali, minggu depan hanya menganalisis dan hanya penugasan yang akan saya berikan kepada rekan-rekan semua. Jadi kalau ada problem, ada sesuatu, nanti di akhir teman-teman boleh menanyakan kepada saya, karena saya hanya akan mengingatkan nanti UAS itu hanya mengisi Google Form aja ya. Buat rekan-rekan itu UAS-nya hanya mengisi Google Form, tidak ada tanya jawab terkait pengertian dan seterusnya, tidak ada sama sekali ya. Jadi nanti kurang lebih nih ya, kurang lebih seperti ini soal yang akan saya tanyakan ya, kurang lebihnya. Jadi nanti di UAS itu hanya akan saya tanyakan beberapa hal ya, kurang lebihnya seperti ini. Yang pertama, teman-teman itu mengisikan di form apa ya? Form Google Form itu yang pertama hanya link dari apa ya? Awal itu kita belajar apa sih? Ya. Nah, video yang teman-teman buat yang tentunya sudah diedit ya. Ini link video yang sudah diedit. Jadi teman-teman nanti cukup upload lalu masukkan link videonya ke Google Form gitu kurang lebihnya. Ya, ini video pembelajaran ya tentunya yang sudah diedit. Yang kedua nanti yang akan saya tanyakan itu adalah file PPT ya. Jadi file presentasi ya teman-teman itu. Jadi yang kedua itu kurang lebih file ataupun link di Google Drive. Jadi teman-teman memasukkan linknya saja, nggak usah pakai kata-kata atau yang lainnya. Itu link PPT-nya. Yang ketiga itu nanti cuman link file Android ya. Itu link file Android-nya yang .apk. Yang keempat, link video aplikasi Android-nya. Jadi teman-teman nanti ngerekam sendiri bentuk dari aplikasi Android-nya ya. Ini link videonya boleh di Google Drive, boleh di YouTube ya, bebas aja. Begitu. Jadi teman-teman link file Android-nya. Dan yang kelima itu link yang hari ini kita pelajari yaitu link presentasi Prezi. Cukup memasukkan kelima itu, teman-teman sudah bisa mengisi jawaban UAS. Untuk minggu depan sendiri, teman-teman hanya sebatas untuk persiapan, seingat saya itu ya, persiapan dari kelima ini gitu. Jadi ini pertemuan terakhir begitu. Teman-teman juga boleh bekerja sama. Ya, saya persilahkan teman-teman ini berdiskusi yang dari UM Palangkaraya ya kalau nggak salah. Palangkaraya ya? Pontianak. Oh, Pontianak ya, mohon maaf salah ya. Jadi nanti teman-teman yang dari UM Pontianak bisa secara pribadi untuk apa namanya? Berdiskusi lah, boleh dengan bantuan dosen yang ada di sana, boleh berdiskusi kelompok, boleh lihat YouTube bagaimana penugasan yang saya buat ini, dan boleh sekali lihat-lihat video yang saya buatkan. Insya Allah nanti akan ada rekapan seluruh pertemuan pembelajaran kita dimulai dari YouTube, link-link kuis yang belum mengerjakan boleh dikerjakan ulang.
Ya, begitu ya. Masing-masing pertemuannya boleh dikerjakan ulang, bukan yang belum begitu kan, begitu. Boleh meminta bantuan dari rekan-rekannya, boleh berdiskusi, boleh saling membantu, dipersilahkan. Karena pada dasarnya dan hakikatnya saya hanya ingin teman-teman ini bisa begitu, bukan bisa untuk mengerjakan begitu. Bagi saya ketercapaian teman-teman ini merupakan hal yang utama, yaitu bisa mengerjakan kelima hal ini. Sekali lagi, boleh bertanya kepada dosen IT-nya di sana, boleh berdiskusi dengan teman-temannya, boleh berdiskusi juga dengan lintas prodi, misalkan ada prodi IT dan seterusnya. Dipersilahkan sekali dan ini sangat disarankan oleh saya ya. Begitu. Lalu pengerjaannya kapan, Pak? Tentu nanti sesuai dengan pengerjaan ininya ya, masuk-masukin linknya itu boleh pada saat nanti pengerjaan UAS. Jadi cuman di UAS itu hanya sebatas memberitahu link Google Form yang harus diisi. Itu aja. Begitu. Kelima ini boleh dikerjakan mulai hari ini, dipersiapkan mulai hari ini. Begitu. Bagi yang punya kendala khususnya yang di UM Palang, non tadi tuh di sana tuh apa? Pontianak atau apa sih? Pontianak. Oh, Pontianak. Pontianak ya. Nah, dari UM Pontianak boleh berdiskusi dengan temannya ataupun boleh juga nge-WA kepada saya bareng-bareng begitu kan di luar jam, kita janjian mau hari apa dan waktunya teman-teman sendiri yang menentukan. Begitu. Jadi Pak, kami belum paham nih sebelah sininya atau ada error, ada apa. Yuk kita janjian teman-teman dikasih opsi saya 3 waktu. Pak mau hari apa? Kita bisanya hari ini gitu kan. Nanti boleh ada khusus mungkin di Android atau di apapun ini kelima ini apabila ada bermasalah boleh sangat sekali menghubungi saya juga. Tapi kalau di sana ada teman gitu yang bisa, boleh meminta bantuan temannya yang ada di sana. Itu boleh sekali. Terus bagi mahasiswa yang dari STKIP Muhammadiyah Kuningan, bagi yang belum paham atau sama sekali, saya menyediakan tatap muka offline ya, offline. Insya Allah besok saya ke kampus, saya sedia waktunya setelah sholat zuhur. Begitu. Sampai jam berapa Pak? Saya akan di kampus itu insya Allah sampai jam 5 sore. Ya, jadi teman-teman yang di sana boleh mengerjakan sampai jam 5 sore begitu ya. Kurang lebih seperti itu ya buat teman-teman semua. Jadi insya Allah minggu depan kita akan selesaikan karena di materi terakhir itu hanya penugasan aja ya, kurang lebih seperti itu. Dan kelima ini wajib sekali untuk dikerjakan oleh teman-teman semua. Lalu pertanyaannya, Pak, saya sudah berusaha begini-begini, begitu kan, dari kelima ini ternyata ada satu atau dua materi yang saya belum paham, begitu kan, sudah tanya ke sana ke sini, tapi belum bisa juga. Yuk kita janjian gitu, kita janjian teman-teman yang memberikan layar screen-nya, saya yang akan menjawabnya mungkin ketika ada sesuatu hal yang kurang tepat begitu. Atau mungkin saya nanti ajarkan dulu teman-teman mahasiswa yang ada di Kuningan, apabila ada kendala nanti teman-teman tinggal berdiskusi saja begitu ya. Opsi-opsi itu bisa memungkinkan teman-teman untuk bisa mengerjakan pekerjaan ini. Terus apakah kalau nggak bisa gimana Pak? Ya harus dicoba dulu lah gitu. Walaupun saya bukan tipe dosen yang killer gitu kan, tapi harus dicoba dulu. Saya pengen menyuguhkan sesuatu hal yang berbeda kepada masing-masing kaprodinya ataupun dosen pengampu yang ada di sana. Begitu. Begitupun yang ada di Kuningan, pasti saya akan memberikan laporan hasil perkembangan ini dan itu wajib dilaporkan ke Kepala Kaprodi karena ini khusus ya. Teman-teman bisanya apa, medianya apa, begitu. Kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Jadi kalau ada hal kendala boleh ditanyakan nanti di akhir perkuliahan hari ini. Boleh juga nanti kita punya satu waktu hari apa begitu kan dengan teman-teman mahasiswa juga yang di Kuningan. Kurang lebih seperti itu. Oke,
Di pertemuan ke-14 ini kita akan mempelajari atau bareng-bareng ya, kalau dengan mahasiswa itu sifatnya bareng-bareng, kita sifatnya itu hanya sebatas sharing ya kalau saya bilang itu. Karena biasanya juga teman-teman mahasiswa ada juga ternyata yang lebih jauh kreatif, lebih jauh pintar. Makanya saya selalu bilang kita ini sifatnya sharing ya. Di pertemuan ke-14 ini, minggu kemarin di pertemuan ke-13, kita sudah membahas apa sih itu Prezi, gitu kan. Di pertemuan ke-13 itu Prezi, dan di pertemuan ke-14 ini kita akan praktek gitu loh ya, buat teman-teman. Kita ini akan praktek, hanya sebatas praktek. Jadi teman-teman nanti bisa mengulang-ulang video saya ini untuk prakteknya. Nah, teman-teman harusnya juga nanti untuk mahasiswa PAUD juga bisa dijadikan bahan skripsi ya. Bahan skripsi teman-teman yang udah semester 7 itu sudah bisa dijadikan bahan skripsi. Nah, mengulang dari pertemuan kemarin bahwa Prezi ini hanya sebatas apa ya? Kalau saya bilang itu mirip PowerPoint. Cuman berbedanya adalah dia ini sifatnya apa ya? Online ya, sifatnya online. Dan ada fitur berbayar, ada juga fitur yang gratisan. Mirip sekali lah kalau saya bilang itu mirip sekali dengan yang namanya Prezi dengan PowerPoint, cuman berbeda. Dia sifatnya online dan sifatnya itu dia berbasis storyboard. Storyboard itu apa? Storyboard itu mirip scan-scan dalam sebuah video lah, kurang lebih begitu. Nah, ini kita akan coba mengingatkan kalau kita daftar sih nggak ada yang berbeda ya, kalau teman-teman khususnya yang sudah pernah daftar Facebook segala macam begitu ya, karena ini sifatnya sudah mahasiswa, saya nggak begitu mengajarkan bagaimana cara daftarnya, cuman teman-teman pergi ke login gitu kan, cuman sebatas ini gitu ya. Jadi teman-teman lalu di sini ada pilih sign up ya. Sign up itu daftar artinya ya, teman-teman. Nah, sign up di sini mengisikan nama depan, nama belakang, email, password. Ya, setelah itu konfirmasi atau daftar lewat Google juga bisa. Jadi tinggal sign up Google. Jadi teman-teman sebelumnya daftar dulu Google gitu kan, bukan daftar ya. Berarti login dulu lah, udah pasti punya email gitu kan. Nah, ini pilihlah salah satunya. Ya, daftarnya hanya seperti daftar biasa aja, seperti daftar Facebook, daftar YouTube, daftar Gmail. Nggak ada yang berbeda, nggak beda jauh begitu. Kalau nggak salah di pertemuan kemarin udah ya, seingat saya. Nah, nanti teman-teman ketika pertama kali login itu kurang lebih seperti ini. Nah, ya, prezi.com/dashboard/next. Nah, bagaimana sih Pak menggunakan Prezi ini? Atau bagaimana Pak kita menggunakan Prezi ini? Ada dua model yang bisa dipergunakan oleh teman-teman semua. Model yang pertama ya, model yang pertama ini umumnya ya, umumnya sekali lagi umumnya ada dua model. Yang pertama kita mulai dari nol. Dan yang model yang kedua kita upload dari file PPT atau PowerPoint. Bagaimana caranya kalau kita upload dari PowerPoint? Yang mudah aja dulu. Masuk ke Prezi Present di sini ya. Masuk ke Prezi Present. Setelah itu pilih yang convert PowerPoint. Nah, yang ini nih pilihnya. Kita convert PowerPoint. Artinya dari PowerPoint itu teman-teman bisa langsung membuatkan Prezi. Itu cara yang termudah. Kalau teman-teman udah terbiasa PowerPoint ya nggak sulit gitu loh ya. Nggak sulit. Nah setelah itu upload filenya nih. Nah, saya misalkan materi yang pertemuan ke-14 saya akan upload ke Prezi. Ini contoh aja ya. Begitu. Ini contoh aja. Sebentar ya. Nah, ini teman-teman upload aja ke Prezi. Nah, misalkan yang ini nih. Begitupun ketika teman-teman punya kemarin itu
apa sih namanya, punya PPT yang digunakan untuk Android juga bisa diupload ke sini ya. Cukup itu aja gitu kan PPT-nya. Ini PPT-nya yang PPT yang bikin file Android gitu kan. Ini harusnya bisa, ini harusnya bisa dikerjakan oleh teman-teman ya ini. PPT ini harusnya bisa, harus bisa. Nah, ya, begitu. Ini harus bisa. Link video ini juga harus bisa. Karena ini mudah. Nah, sengaja saya buatkan yang mudahnya itu 3, yang susahnya 2. Gitu. Ini harus bisa link video, teman-teman yang waktu ngedit, diedit videonya itu harusnya bisa ngisi yang ini. Terus juga link PPT juga harus bisa karena ya cuman PowerPoint doang lah, apalagi yang mahasiswa tingkatan 7 itu mudah. Oke. Setelah itu, teman-teman pilih yang ini deh boleh. Anyone can the web. Oke. Nah, lihat sebelah kanan, sebelah kiri ini ada bentar ya, ini. Cara ngapusnya gimana ya? Nah, sebentar. Aduh, ini enggak. Ke bawahin lagi dah. Loh, ada tutorialnya ya, begitu. Dan warna background-nya sebenarnya teman-teman juga bisa ya dirubah gitu kan, stylenya ya ini edit sound, pakai sound gitu kan. Kalau teman-teman buka sound pribadi ya silahkan aja gitu kan. Nah, ini harus di-upgrade cuman. Ya, kita pakainya yang itu aja lah ya, yang mudah aja. Oh, sebentar. Mana ini filenya? Sebentar, sebentar. Kok jadi hilang sih? Ini juga jadinya ya. Sebentar, kenapa jadi hilang? Layout. Ini bentuk layoutnya ya. Tadinya mana itunya? Oh, bentuknya begini doang ya. Kenapa jadi hilang? My library PowerPoint-nya mana? Yang ini ya. Jadi ini insertnya apa gitu kan. Nah, mau pakai my library, mau pakai ininya, mau pakai teksnya diganti ya. Di sini juga sama, gambarnya juga bisa diganti gitu kan. Gambar mana, Pak? Nah, ini image-nya. Sebentar dulu deh. Cari yang mudah dulu. Bentar. Ini aja. Nih, jadi teman-teman, sorry. Nah, awal-awal seperti ini ya. Saya cari yang termudahnya aja dulu. Jadi di sini teman-teman buat seperti ini. Di sini ganti. Misalkan di sini namanya adalah materi media AUD ya, seperti teman-teman bikin ini aja lah PowerPoint ya, nggak ada yang aneh. Sini mau ganti titelnya, mau gede kecilnya bebas lah ya. Ini juga bisa selanjutnya. Nah, selanjutnya dari PowerPoint ini teman-teman yang paling termudah ya, yang paling termudah itu pilih 3 ya, pilih 3 atau pilih semua deh kalau lagi pusing gitu kan. Nah, ini cara saya bilang itu anak SMA-nya lah. Cara anak SMA-nya. Saya bilang ya, mohon maaf, cara anak SMA-nya. Setelah itu insert. Ya, nah, mana nih? Kenapa nggak masuk? Ini masuk semua ya di sini. Nah, setelah itu apa? Selesai nggak? Selesai. Di sini tinggal teman-teman ganti pakai nama yang ininya, misalkan namanya Ratih ya.
NIM-nya 223 bla 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 ya, begitu. Mau pakai layoutnya, mau pakai warnanya, ada animasinya, atau yang lain-lainnya ya bebas lah ya. Di sini warnanya pakai merah misalkan ya. Kenapa ini? Kok nggak mau sih? Kok nggak mau ya? Hitam aja deh. Ya, ini hitam. Sini misalkan pakai nama kampus masing-masing. Nggak beda jauh sama ini ya. Kalau saya bilang itu nggak beda jauh sama apa ya, PowerPoint ya. Ini berubah nggak? Oh, berubah ya. Pakai kuning aja deh. Nah, materi multimedia UD. Jadi teman-teman yang kemarin punya ya tinggal masukin aja ke sini. Nah, setelah itu gimana Pak selesai? Selesai. Ini cara anak SD-nya ya. Kok bisa selesai sih Pak? Nah, lihat aja nanti. Nah, kita present nih. Nah, habis itu teman-teman ada dua pilihan untuk bahwa ini sudah selesai. Bisa yang ini, bisa yang ini nih, di bawah ataupun yang ini. Lihatnya gimana Pak? Coba kita pakai ini aja. Just klik. Nah, materi awalnya yang mana? Yang ini. Oke, langsung di zoom. Nah, next lagi. Terus next. Zoom. Nah, di pertemuan sebelumnya bahwa saya mengatakan bahwa dia itu apa ya? Zoom out, zoom in lah gitu. Ya. Setelah itu apa Pak? Terus aja ya sampai ininya selesai. Terus begitu. Selesai nggak Pak? Begini. Selesai. Begitu. Ini cara termudahnya ya. Ini cara termudahnya. Cara termudahnya anak TK atau maaf, anak sekolahan mungkin seperti ini. Nah, jadi kalau untuk mengisi hanya sebatas ini harusnya bisa. Cuman upload, add, ganti nama, selesai. Boleh nggak Pak seperti itu? Boleh banget, silahkan. Tapi kalau untuk skripsi, teman-teman agak dibagus-bagusin ya slide-nya. Nah, udah deh. Selesai nggak? Selesai. Nah, begitu ya. Oke, ini back-nya yang ini. Kembali. Ini ya, ke home-nya ya. Kok nggak mau sih? Ya. Oh, SC ya. Pakai SC. Pakai SC aja. Nah, setelah itu, untuk mengirimkan tugasnya, teman-teman, ini. Mana ya? Mana? Oh, ini share ya. Nah, share. View link. Nah, view link, materi media UD. Create new link. Mana ya? Prezi UD. Create link. Copy. Nah, nanti ketika itu saya cuman Ctrl Shift N, nanti tinggal ces. Nah, begitu. Nanti saya kan bisa ngelihat tuh. Oh, ini buatannya siapa nih? Wih, loading. Kok lama sih jadi loadingnya? Nah, ya kan? Nah, teman-teman ngisi UASnya seperti apa? Cukup begini aja. Nah, itu. Selesai nggak? Begitu. Selesai, Pak. Selesai. Begitu. Ini cara pertama ya, yang mudah. Nah, tapi ada nggak Pak cara yang sulit? Oh, boleh, kita sama-sama belajar ya, teman-teman. Nah, cara kedua adalah seperti ini. Nah, ini kan slide utamanya ya. Slide utamanya teman-teman. Nah, kalau cara yang kedua adalah
Kalau misalkan nanti ada subtopik di sini, itu bisa dibagi-bagi. Contoh, saya hapus dulu yang ininya ya. Sebentar. Cara hapusnya ini kali ya. Delete. Oke. Delete. Nah, cara yang kedua adalah seperti ini. Misalkan teman-teman ada menu gitu kan. Nah, sampai sini aja dulu. Insert ke sini. Nah, dia satu scan-nya itu ada 3. Jadi link ini ada 3. Jadi teman-teman juga ini pengenalan, mengenal media pembelajaran Prezi, boleh seperti ini 1. Nanti tambah lagi sini 1, 2, 3. Insert lagi. Nah, jadi 2. Tampilan Prezi. Gimana hasilnya, Pak? Kita lihat. Nah, ini. Jadi kalau teman-teman klik yang ini langsung ke tampilan Prezi. Nah, ada ini ya, ada ini gitulah ya. Ini tingkat lanjut ya. Nah, pilih tampilan Prezi, menu pada Prezi gitu. Jadi nanti teman-teman kalau ada materinya misalkan nama-nama hewannya ada 3, ya di sini tinggal pilih aja gitu. Sini misalkan hewan A. Nah, jadi yang ini tentang hewan A-nya, yang ini tentang hewan B-nya. Jadi dipilih-pilih deh gitu. Jadi ini seolah-olah teman-teman ya ini menu utamanya dan nanti linknya itu ke submenu begitu. Ya ini submenunya. Itu cara kedua. Ya, cara kedua itu berarti dia lebih expert lah, satu tahap lebih expert. Karena di masing-masing menu ini dia punya style tersendiri begitu. Silahkan teman-teman, ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita lanjut? Diperbolehkan bertanya. Alhamdulillah. Paham nggak ya yang apa yang saya terangkan ini teman-teman? Cek. Kira-kira ada gambaran nggak? Minimal ada gambaran dulu nanti buat coba-coba. Halo? Kalau bingung bagian mananya? Aduh, pada diam. Halo? Cek. Halo? Suara saya ada? Terdengar, Pak. Iya, terdengar Pak ada. Halo? Oh, ada ya. Gimana? Mau ulangi lagi? Sekali lagi. Cek. Apa yang saya yang punya lemot ya? Ini ya laptopnya. Cek. Halo? Halo? Iya Pak. Oke, berarti masih ada yang mendengarkan ya. Gimana, paham nggak atau lanjut atau mau diulang lagi buat teman-teman? Lanjut boleh Pak. Oke. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Jadi bagian masing-masing scan-nya ini nanti kan misalkan yang ini nanti nama-nama hewan, yang ini nama-nama kucing gitu kan, atau nama-nama huruf A, B, C gitu kan. Filenya tadi dari mana? Filenya itu dari file PowerPoint yang teman-teman buat. Begitu. Terus ada juga cara yang lain ya. Cara yang lain yang seperti apa Pak maksudnya? Kalau yang cara yang lainnya itu, cara yang ketiga,
Cara yang ketiga adalah dengan cara buatnya itu dari nol. Ya, buat dari nol gimana Pak maksudnya? Oke, kalau yang cara ketiga ini dia lebih menitik beratkan kepada buatnya tuh dari nol aja gitu, nggak pakai apa ya, nggak pakai upload PowerPoint nggak gitu. Nah, caranya gimana? Yang ini nih, create from template. Nah, setelah itu, setelah create from template, ya, jadi dicari dulu template-nya gitu. Kalau ini mindahin satu-satu gitu. Kalau yang ini mindahin satu-satu. Jadi kayak kita bikin baru aja lah gitu di PowerPoint. Kalau di PowerPoint tuh begitu. Nah, di sini di awal itu untuk mencari template yang sesuai. Contoh, misalkan saya mau pakai yang mana ya? Yang ini. Nah, kita pilih nih. Nah, pilih yang ini. Sebentar ya, laptop saya jadi lemot begini ya, aneh ya. Sebentar ya, koneksi saya ini kayaknya emang bermasalah. Padahal nggak jelek-jelek amat koneksi di rumah saya tuh. Biasanya. Sebentar ya, ininya. Nah, ini gimana contohnya, Pak? Nah, ini kalau yang ini kita bisa preview dulu ya, contohin gitu kan. Coba deh pengen tahu kayak gimana. Nah, ini explore this template. Nah, jadi oh bentuknya begini gitu loh. Nah, dia seperti ini. Terus dia seperti ini gitu kan. Nah, oh begitu. Nah, gitulah ya. Jadi ini contoh template-nya. Jadi kita memasukkannya manual. Oke, kita pakai nih yang ini. Misalkan ya, use template. Nah, kasih nama nih. Namanya misalkan latihan 3 atau sesuai dengan nama Anda juga boleh. Anyone can do web. Kita lihat. Sebentar ya. Ini harusnya nggak terjadi hal seperti ini karena ya koneksi saya mungkin agak jelek ya. Kalau teman-teman tuh nggak bakalan nunggu lama kayak saya seperti ini harusnya. Ini karena diakibatkan mungkin koneksi saya yang jelek ya. Karena tadi habis hujan kalau di sini. Petir juga ada. Nah, pada yang ketiga ini titik beratnya adalah sebentar. Nah, ini dia merubah sedikit-sedikit. Jadi kayak copy paste deh kalau kita sudah punya bahan. Nah, kita klik aja yang dua ini. Nah, di sini kita ngetikin gitu kan namanya. Misalkan ya kayak PowerPoint aja lah gitu. Misalkan di sini judulnya apa? Pengertian Prezi. Nah, teman-teman kalau udah punya teksnya, nanti tinggal di copy paste aja ke sini. Di sini pengertian Prezi, gitu kan. Nah, ini lanjutkan. Begitu. Kita coba lihat tempatnya. Ini timeline ya. Jadi teman-teman bisa pakai yang begini, pakai apapun itulah diganti-ganti, pakai gambar ya. Tinggal mau masukin gambar ya insert image doang gitu kan. Mau ganti teks, mau nambahin teks, ya manual lah kalau yang ini hitungannya. Nah, lihat di sini ada nomor-nomor nih, teman-teman. Ini ada nomor 1, artinya dia muncul nomor 1. Ya, begitu. Dia muncul paling awal kalau nggak diklik. Ya, saya contohkan misalkan kayak model begini. Nah, ini
ini tuh seperti menu-menu ya, foundation, strategi, distribution, visibility, product launch itu kan. Ini kan menu-menu, aslinya itu menu-menu gitu loh. Kalau dia berurut, dia akan berurut berdasarkan nomor ini. Nah, ini ada nomor 1, 2 sampai 5, 6, 7. Nah, itu akan berurut. Contohnya gimana, Pak? Nah, ini nomor 1. Terus nomor 2-nya dia langsung ke sini. Tadi sama saya kan udah diedit nih. Terus nomor 3-nya yang mana? Nah, yang ini. Nah, terus balik lagi. Nah, terus dia berurut ya. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan nomor urut ini. Nah, tapi dalam Prezi pun kita bisa awalnya ini misalkan nomornya berurutnya 2 sampai 5, kita mau nih ke 6 sampai 11 dulu, bisa nggak? Bisa. Dengan cara mana? Ini kan strategi nih. Kita klik aja strateginya. Atau di sini nomornya nomor 24, product launch atau visibility nomor 18. Ketika kita nggak mau berurut, ya kita tinggal klik aja. Kayak hyperlink lah kalau dalam Word itu. Kalau dalam Excel itu. Begitu. Cuman yang teknik yang kedua ini, kita manual. Bikin dulu gitu kan. Di sini diklik, jadinya apa. Kalau nambahin gambar ya, insert gambarnya gitu ya. Oke. Kita nanti akan diakhiri maksimal itu jam 10 menitan lagi ya, karena kasihan juga ini adminnya kayaknya di kampus yang rekam mau pulang juga, karena jadwalnya itu beliau harus pulang jam 4. Beliau demi saya ya, kebetulan saya dosennya dulu, jadi mau nggak mau gitu kan, karena tanggung jawab beliau juga, begitu. Tadinya saya mau pakai yang kampus, cuman katanya lagi sibuk dipakai Pak sama yang lain, aduh saya lupa ngomong ya, ya udah nggak apa-apa. Oke, kita lanjut. Kita juga sedikit lagi. Jadi buat teman-teman nanti apa namanya? Kurang lebih seperti itu. Ini hanya menjadi blok-blok tersendiri dan teman-teman juga bisa apa ya? Membuatnya ya terserah lah, jadi terserah teman-teman. Minimalnya sekali lagi teman-teman mampu untuk membuat Prezi itu dari PowerPoint ya. Bagaimana minimalnya? Begini, minimalnya itu seperti ini. Minimalnya untuk mengisi OAS itu saya kasih kemudahan cuman convert PowerPoint ya, convert PowerPoint ya. Minimal, ini minimal bangetnya, convert PowerPoint. Minimalnya seperti ini. Syukur-syukur teman-teman mau menambahkan, mau apa gitu kan. Bebas lah ya. Minimalnya itu seperti ini. Tunggu sebentar. Lalu setelah itu upload file. Tentu filenya yang file dari PPT. File dari PPT aja ya. Tentu nilainya itu yang dari PPT. Harap sabar. Nah ini, terus pilih materinya yang kemarin itu. Sekali lagi pilih materinya. Sebentar. Sabar. Lalu pilih file PPT-nya ya. Misalkan saya yang tadi pakainya yang ini. Nah, tunggu sampai uploadnya selesai setelah dipilih filenya tadi.
Tunggu. 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 Oh, share screen-nya belum nampil. Masa sih? Aduh, sebentar ya. Kenapa nggak ada yang bilang? Aduh, sebentar. Aduh, kenapa jadi lemot juga? Ini ada yang WA ini dari admin. Aduh, sebentar ya. Ada aja sih. Aduh. Saya belum share screen ya tadi ya. Iya ya, saya belum share screen ya. Kenapa nggak ada yang bilang teman-teman mahasiswa? Aduh, saya jadi sedih. Stop. Kita close dulu. Maaf Min, sebentar Min, laptop sayanya begini. Sedih saya juga Min. Ya biasalah kalau orang IT itu kebanyakan apa ya? Ada yang ngechat ya. Share screen-nya. Oh iya benar ya. Oke, kesimpulan akhirnya saya harus share screen dan saya kasih tahu ulang. Jadi minimalnya untuk menjawab pertanyaan nanti untuk UAS adalah seperti ini. Minimal banget nih ya, minimal banget teman-teman. Kalau bisa lebih, jauh lebih baik. Sudah ada muncul? Belum, Pak. Sudah muncul belum? Belum. Oke. Belum muncul. Sedih sekali. Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Jadi minimalnya untuk menjawab soal UAS-nya adalah nanti teman-teman klik Prezi Present yang ini, lalu klik yang PPT yang ini ya, minimal banget itu. Sinkron nggak suara dengan tampilan layar? Setelah itu, tunggu beberapa saat. Tunggu. Ini pengulangan ya materi yang tadi. Lalu upload file. Ini filenya file PPT. PPT yang mana? File PPT yang teman-teman buatkan kemarin. Nah, di pertemuan-pertemuan sebelumnya, teman-teman harus uploadkan di sini PowerPoint-nya. Setelah itu dipilih file PPT-nya. Ya minimal banget. Minimal banget seperti ini. Nah, nih. Pengenalan media Prezi. Tunggu beberapa saat sampai ininya selesai. Sebentar, ini aku nggak bisa ke atasin lagi ya. Biarin lah. Mau taruh di mana soalnya? Ya, tunggu sampai selesai ininya. Sampai benar-benar selesai. Sampai selesai, tunggu, bersabar. Ini karena habis hujan juga ya di sini di rumah. Jadi kurang lebih seperti ini yang mengakibatkan ada koneksi agak lemot dan geludug.
Ayo, 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 ayo. Nah, setelah itu anyone can the web save. Ya, oke. Terus di sini teman-teman masukkan semuanya aja. Nih, paling termudahnya ya. Teman-teman masukkan semua. Terus di sini terus semua ya sampai ujung gitu kan, sampai terakhir. Terus sampai sini terus semuanya slide saya masukkan. Nah, oke, setelah itu ininya ngalangin. Nah, ini lalu insert. Ya. Setelah insert cirinya di sini nanti akan berpindah ke sebelah sini ya, sebelah kanan. Nah, sebelah sini semua. Nah, 2 sampai 25 di sini tulisannya. Terus di sini ganti pakai logonya logo kampus dengan insert gambar atau enggak sama sekali juga enggak apa-apa dah. Karena ibu-ibu PAUD kan udah pada non lagi ya. Nah, di sini kasih nama aja. Misalkan namanya siapa teman-teman ini ya, ataupun materi tentang apa nih, pengenalan hewan. Nanti tulis di sini nama Anda, misalkan Lisnawati, misalkan ya, itunya NIM-nya bla 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 bla. Terus STKIP Muhammadiyah Kuningan. Ini aja lah minimalnya ya. Nggak usah yang susah-susah soal UAS itu. Nah, mau diganti warna silahkan, enggak juga nggak apa-apa. Setelah itu dicoba, present, dicoba sama teman-teman. Kalau ini bisa diklik, ininya juga bisa next. Nah, udah masuk semua, dipastikan sampai ujung. Kalau sudah selesai, lalu klik ESC ya, escape di sini di belakang. Di keyboard. Setelah itu ngapain, Pak? Klik yang ini. Lalu mana? Share-nya mana? Oh, nggak ada. Live page ya? Bukan ya. Oh, share yang ini, sorry. Ini saya nggak ngeliat share. Ya, share, lalu view link. Nah, view link, tulis create new link, namanya nama teman-teman deh, saha ngaranna teh. Apa kek tadi Lisnawati ya. Lalu create link. Setelah itu copy, dicoba Ctrl Shift N, Ctrl Shift N untuk browser baru. Bisa nggak dilihat oleh orang lain gitu kan, tanpa login. Pastikan link tadi. Puing. Kalau bisa seperti ini, berarti tugas Anda selesai dan masukkan ke sini. Itu kurang lebihnya. Mudah bukan? Mudah dong. Begitu. Link PPT-nya nanti Google Drive di sini ya. Mudah. Juga mudah. Sama ini juga Google Drive. Ini juga Google Drive. Mudah kok, nggak susah. Oke, sebelum diakhiri, ada pertanyaan dulu. Boleh, silakan apa aja. Unek-unek atau apalah, bebas. Silakan. Nggak ada? Cek, 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 cek. Halo? Tes? Ya, Pak. Oh, ada pertanyaan dulu sebelum diakhiri? Pak, Assalamualaikum Ya. Pak. Ya, Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana yang pertama kan belum Pak saya kerjakan Pak. Jadi bagaimana mengulangi lagi Pak? Yang pertama mana, Bu? Yang video pun belum Pak. Aduh, ibu-ibu ya. Buatkan, Bu, buatkan ya. Ibu masih punya waktu sekitar 3 minggu. Malahan bisa lebih sih. Pertengahan
saya kira masih ada 1 bulanan lah, kurang lebih Bu. Ya, kalau Ibu sudah kerja atau apa, mohon meluangkan waktu Bu, hari Minggu gitu kan. Cuman paling berapa menit gitu Bu, di tag gitu loh Bu. Oh iya Pak. Begitu. Masih banyak waktu Bu ya, jadi nggak cuman hari ini, tapi masih banyak waktu. Nanti saya juga sharekan ulang isian-isiannya gitu. Jadi masih kurang lebih sekitar 1 bulanan Bu, total Terima waktunya. Mohon. kasih. Mohon. Ada lagi yang lain? Ya, teman-teman masih punya waktu sekitar 1 bulan lah kurang lebihnya. Biasanya kan minggu besok itu kan pertemuan ke-15 saya hanya memberikan hanya sebatas tugas. Nanti linknya cuman link video doang, video YouTube. Terus juga kan nanti ada pekan tekun gitu kan. Terus juga 1 minggunya itu buat mengerjakan UAS. Biasanya seperti itu. Ya. Jadi perkiraan UAS itu adalah pertengahan Januari ya kurang lebihnya. Jadi teman-teman masih punya waktu untuk yang belum mengerjakan tugas dari saya masih punya banyak waktu lah bagi saya mah ya begitu. Jadi jangan sampai nggak mengisi sama sekali UASnya. Kalau ada kendala atau apa boleh japri, boleh segala macamnya ya. Kemarin juga saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf kalau ada kata-kata, ada temannya yang menghampiri saya gitu kan, minta dibantu, ya saya bantu gitu kan. Begitu. Kurang lebihnya begitu. Besok juga saya ada di kampus, hari Jumat juga ada di kampus. Bagi teman-teman yang ada di kampus STK Muhammadiyah Kuningan boleh menghubungi saya. Dan dua-duanya itu setelah sholat zuhur ya. Begitu. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kalau nggak ada, saya ucapkan sekian. Jangan lupa untuk absensi di ruangmu, di LMS ruangmu ya. Jadi jangan lupa, terus insya Allah nanti videonya akan menyusul teman-teman, tapi absensi duluan dan nanti ada file presentasi atau file quiz ya yang harus diisi oleh teman-teman semua. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf dan mohon maaf untuk Mimin mungkin agak pulang sore ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat sore. Terima kasih, Pak. Sore.